Tema homili singkat pagi ini tentang Yesus orang benar. Para saudara-saudari yang dikasih Tuhan, orang yang benar mestinya hidup bahagia. Adakah dalam keluarga atau komunitas yang hidup benar dan merasa bahagia? Ada? Pasti ada dan pasti banyak. Sebaliknya, orang yang benar namun dipersalahkan atau selalu disalahkan, mesti menderita. Paling tidak hatinya terluka. Adakah yang demikian dalam keluarga atau komunitas? Berlaku benar namun disalahkan atau selalu disalahkan, serba gak ada yang benar. Saya tidak berani memastikan ada. Silakan dicek sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, hari ini kita mendengar kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Lukas. Penginjil Lukas memberikan tekanan dalam kisah sengsara Yesus Kristus, yakni mengenai ketidakbersalahan Yesus. Bahwa Yesus adalah orang benar. Bahwa Yesus adalah orang yang tidak bersalah. Namun selalu dipersalahkan. Dan ia sangat menderita karena hal ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam Injil tadi kita mendengar bagaimana Pilatus, bagaimana Herodes mengatakan bahwa Yesus adalah orang benar. Dikatakan tadi dalam Lukas 23 di ayat 14, saya bacakan. Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, kata Pilatus. Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Lalu ayat 15. Dan Herodes juga tidak. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Ditegaskan lagi oleh Pilatus di ayat 22. Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati.
Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah orang benar. Dia tidak bersalah dan tidak dijumpai satu kesalahan pun yang bisa menjadi alasan untuk dihukum mati. Namun toh akhirnya Yesus tetap dihukum mati. Ia tetap disalib. Seorang yang benar, seorang yang tidak bersalah, dipersalahkan. Seorang yang benar, seorang yang tidak bersalah, disalibkan, ditempatkan di antara dua orang yang bersalah, yang telah berbuat jahat, yang telah membunuh orang. Yesus disamakan dengan kaum penjahat. Petrus yang menyaksikan peristiwa ini menulis dalam suratnya yang pertama di bab 3 ayat 18, Petrus menulis begini. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar mati untuk orang-orang yang tidak benar, yang bersalah, yang berdosa, supaya ia membawa kita kepada Allah. Inilah jasa Kristus terhadap kita. Orang-orang yang bersalah, yang kadang menyalahkan orang lain, atau cenderung menyalahkan orang lain, menganggap diri benar. Yesus mau menjadi sele, membawa kita, mempersembahkan kita kepada Allah. Inilah yang dilakukan oleh Yesus, orang yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil tadi, Matius 23, di ayat 47, diungkap kata-kata seorang kepala pasukan yang begitu melihat bagaimana Yesus wafat. Yesus menyerahkan diri, menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Lalu ia berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada pekan suci ini kita diteguhkan oleh kesaksian Injili bahwa Yesus yang kita imani, bahwa Yesus yang kita ikuti adalah orang benar. Ia tidak bersalah, tetapi mau mati bagi orang-orang yang tidak benar, bagi orang-orang yang bersalah, bagi orang-orang berdosa, juga bagi kita. Maka mari lewat peneguhan Injil ini, kita tetap teguh dalam iman, mengikuti Yesus,
dipimpin oleh Yesus, orang yang benar itu, maka kita akan dibawa kepada Allah sebagai orang-orang yang dibenarkan setelah ditebus dengan darahnya di atas salib.